Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dalam kajian Kuantum Kepribadian Al-Quran Surah Al-Haqqah. Nah, anak-anak sekalian sudah siap untuk mendapatkan pahala dari Allah? Ya, sudah siap untuk memberikan mahkota surga buat ayah bunda? Nah, kalau udah siap, yang sungguh-sungguh ya. Baik, kita mulai. Kita baca dulu. Insya Allah hari ini kita akan membahas surah Al-Haqqah dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya. Dengerin baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Jadi, apa makna Al-Haqqah? Hari kiamat, ya. Terus pada ayat kedua, Allah berfirman, Mal-Haqqah. Allah bertanya, apa itu hari kiamat? Ayat selanjutnya, wa ma adraka mal-haqqah. Ya, apakah kalian mengetahui apa itu hari kiamat? Nah, anak-anak sekalian, maksudnya apa anak-anak? Ya, Allah bertanya tentang hari kiamat. Ya, Allah bertanya tentang hari kiamat, berarti hari kiamat itu sesuatu yang sangat penting kita ketahui, sesuatu yang sangat penting kita percayai keberadaannya. Maksudnya akhir dari kehidupan kita ini ada yang namanya hari kiamat. Hari di mana semua amal dihitung, semua amal ya mendapat balasan. Walaupun sekecil biji zarah kebaikan akan dibalas. Demikian juga kalau keburukan. Yang banyak amal solehnya masuk ke surga, yang banyak amal buruknya masuk ke neraka. Nah, dalam ayat-ayat yang lain dijelaskan ya betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat. Seperti dalam surah Az-Zalzalah disebutkan terjadi goncangan yang sangat besar ya, perut bumi ya, seluruh isi perut bumi dimuntahkan, langit runtuh ya, matahari digulung ya, semuanya hancur, manusia gunung berterbangan. Nah, itulah kondisi hari kiamat. Banyak orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Mereka merasa akan hidup selamanya di dunia, ya, sehingga mereka durhaka terhadap Allah. Mereka tidak ikut aturannya Allah. Nah, ini terjadi ya pada kaum terdahulu. Itu dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Ya. Nah, tetapi anak-anak, kaum terdahulu karena dia ingkar terhadap hari kiamat, karena itu mereka tidak mau ikut aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, maka sebelum hari kiamat tiba, mereka sudah didatangkan azab yang cukup dahsyat. Nah, ini terjadi ya pada beberapa kaum. Ini Allah sebutkan, kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Ya. Pada ayat
ayat keempat surah Al-Qalam ini ya, Allah menyebutkan bahwasannya kaum Samud dan kaum Ad itu dia mendustakan hari kiamat. Ya, dia mendustakan hari kiamat. Dia mendustakan hari kiamat. Nah, karena dia mendustakan hari kiamat, ya, karena dia mendustakan hari kiamat, maka mereka ya mendurhakai Allah. Mereka tidak ikut aturan Rasulnya, aturan Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Mereka menentang, ya, menentang nabinya, menentang Rasulnya. Nah, apa yang mereka terima, ya, apa yang mereka terima di dunia karena kedurhakaan mereka? Nah, kita lihat ya dalam ayat berikutnya, ya. Seperti kaum Samud, apa yang Allah berikan atas kedurhakaan mereka? Fa amma Samud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, ya, dia telah dibinasakan dengan apa? Bitaghiyah, dengan azab yang luar biasa. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Soleh, ya. Mereka mendapatkan azab dengan sambaran petir yang dahsyat, dengan gempa yang luar biasa, dengan hujan batu. Nah, itu kaum Samud. Berikutnya Allah sebutkan lagi, wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad itu dibinasakan dengan angin yang dingin dan sangat kencang. Ya, kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Azab yang Allah turunkan atas kedurhakaan dia kepada Allah itu berupa angin puting beliung yang sangat dingin dan kencang. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana dahsyatnya angin puting beliung itu Allah jelaskan pada ayat ke-7. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Ya, sakharaha, angin puting beliung yang sangat dingin dan kencang serta dahsyat itu, ya, ditimpakan kepada kaum Ad. Berapa lama? 7 malam 8 hari terus menerus, ya, membinasakan manusia semuanya dan membuat mereka putus asa. Tuh, sangat dahsyat sekali. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sampai, ya, karena dahsyatnya angin puting beliung yang sangat dingin dan kencang itu, ya, akhirnya kaum Ad bergelimpangan seperti pohon-pohon yang lapuk, tuh, bergelimpangan pada mati. Bagaimana kondisi mereka? Allah jelaskan kembali dalam ayat 8-nya. Fahal tara lahum mim baqiyah. Ya, apakah engkau melihat mereka ada sisa? Maksudnya apa? Tidak ada sisa satu pun dari kaum Ad. Semuanya Allah musnahkan, Allah hancurkan. Habis semua kaum Ad, tidak ada yang tersisa. Bagaimana dengan kaum yang lain? Kaum yang durhaka, yang tidak ikut aturannya Allah karena mengingkari adanya hari kiamat.
tidak percaya akan adanya hari perhitungan, sehingga mereka berbuat semaunya. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka mengaku dirinya Tuhan, tidak mau menyembah Allah. Kaum apa berikutnya? Allah jelaskan dalam ayat ke-9. Waja'a Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Berikutnya yaitu Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Itu pun dijungkir balikkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena kedurhakaan mereka. Karena mereka ingkar terhadap Tuhan, terhadap Allah. Mereka tidak mengakui keberadaan Allah. Mereka menyembah selain Allah. Mereka tidak mengikuti seruan Nabi dan Rasul mereka. Allah jelaskan mengapa kaum-kaum terdahulu seperti kaum Samud, kaum Ad, Firaun, ya, itu diturunkan azab yang sangat dahsyat. Pada ayat ke-10 disebutkan penyebabnya. Fa'asau rasula rabbihim, karena mereka durhaka terhadap utusan Allah. Mereka tidak mau mengikuti seruan utusan Allah. Akhirnya apa? Fa'akhadhahum akhzatan rabiyah. Kemudian Allah turunkan siksa yang sangat keras. Rabiyah itu artinya sangat keras, sangat pedih, sangat dahsyat dan mematikan. Karena apa tadi anak-anak? Karena mereka telah durhaka kepada Allah. Mereka ingkar terhadap hari kiamat. Mereka hidup semaunya atas keinginan sendiri, tidak ikut aturan Allah wa Rasul. Belum hari kiamat tiba, di dunia mereka sudah mendapat siksa. Selanjutnya Allah pun jelaskan tentang bagaimana kaum Nabi Nuh, yang Allah tenggelamkan atas kedurhakaan mereka dengan banjir, dengan banjir yang cukup dahsyat, banjir bandang yang setinggi gunung. Ini Allah jelaskan dalam ayat ke-11-nya. Inna lamma toghal ma, ketika kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah dengan banjir bandang, hamalnakum fil jariyah. Kemudian Allah selamatkan nenek moyang mereka, orang-orang yang taat kepada Rasulnya itu ke dalam bahtera dan menenggelamkan orang-orang yang durhaka. Nah, semua ini Allah kisahkan, Allah ceritakan kembali kisah-kisah orang-orang yang durhaka, kaum-kaum yang durhaka kepada Allah, dan apa yang mereka dapat, azab yang cukup dahsyat dan mematikan mereka. Untuk apa Allah ceritakan kembali? Allah jelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 12, linaj'alaha lakum tadhkirah. Itu agar dijadikan peringatan bagi kita semuanya, agar yang pertama mengimani hari kiamat. Dengan mengimani hari kiamat, kita berhati-hati berbuat. Kalau kita ikut aturan Allah, maka Allah siapkan surga. Kalau kita ikut aturannya setan, hawa nafsu, tidak ikut aturannya Allah, maka Allah siapkan neraka. Orang yang mengimani hari kiamat, tentu dia akan taat kepada Allah. Yang kedua, jangan kita menjadi kaum yang durhaka kepada Allah, yang ingkar terhadap aturannya Allah,
hidup tidak menggunakan aturannya Allah. Karena sebagaimana kaum-kaum terdahulu, Allah akan turunkan azab atas kemaksiatan yang kita perbuat. Nah, selanjutnya wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, agar menjadi perhatian bagi telinga yang memperhatikan, agar bisa didengar oleh semua orang, agar menjadi perhatian sehingga tidak mengikuti jejak-jejak kaum yang durhaka. Nah, itulah anak-anak sekalian ya, begitu dahsyatnya azab Allah apabila kita durhaka kepada Allah. Nah, itu saja kajian kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dalam Kuantum Kepribadian Al-Quran bersama Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.